Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya diniyah al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Jadi satu ini baca ya. Sampai di mana? Waqala. Dua 230 baris ke 3 dari bawah. Wa qala mutaakhiru a'immatina. Para pemimpin kita yang belakangan. Jadi kan mutaakhirun itu kan maksudnya ulama kholaf. Kalau ulama salaf itu kan tabingin itu ya. Terus kemudian yang selanjutnya itu sudah disebut ulama kholaf nah, itu mutaakhir. Innal ngiyadata yaumal jum'ati afdalu minha fi ghairihi. Bahwa menjenguk orang sakit di hari Jumat itu lebih utama dibandingkan hari-hari lainnya. Yang babnya tentang menjenguk orang sakit. Wa yusannu lil nga'iti ayyutayyiba nafsahu bi dzikri ba'di sawabil maradi was-sabri 'alaiha. Dan disunatkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk membaguskan si sakit, maksudnya membaguskan si sakit itu maksudnya mengingatkan si sakit dengan cara menceritakan pahalanya orang sakit dan pahalanya sabar ketika sakit ya. Jadi kalau situasinya memungkinkan itu disunatkan kalau kita menjenguk orang sakit itu ya kita ingatkan kepada si sakit mengenai pahalanya orang yang sakit, mengenai pahalanya sabar ketika sakit ya. Nah, itu untuk teman-teman KI kan nanti bisa baca di buku Islam itu gampang ya. Ada tulisan judulnya Ketika Sakit ya, itu sudah dibaca. Nanti kalau mau menjenguk orang sakit bisa diceritakan mengenai tulisan itu ya. Itu insya Allah sudah cukup lah. Wa ayyuhassila. Jadi kalau memang sakit itu kan ada pahalanya. Ada sabar menghadapi sakit itu juga ada pahalanya. Sakit itu menghapus, sakit sehari itu kan menghapus dosa 1 tahun. Ya. Pahala sabar menghadapi cobaan termasuk sakit. Itu hitungannya banyak tergantung seberapa sabar. Yang dimaksud sabar itu apa? Yang dimaksud sabar itu ingat bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Allah, kita menerimanya adalah tidak dengan protes kan itu. Ya kadang-kadang mengaduh ya enggak apa-apa, aduh atau sakit ya enggak apa-apa. Tapi paling tidak itu kita ingat bahwa semuanya ini kan kehendak Allah dan kehendak Allah kan pasti baik. Nah, sambil mengingat-ingat pahalanya orang sabar.
Wa ayyu hasila mustahahu illam yadurrahu, dan disunatkan pula memberikan apa yang disenangi si sakit, sekiranya apa yang disenangi itu tidak membahayakannya. Misalnya margi sakit, margi kesukaannya adalah makan apel. Nah, kita menjenguk margi misalnya, kita tahu margi sukanya apel dan sakitnya itu makan apel enggak ada hubungannya, enggak apa-apa, ya kita belikan apel. Margi sakit, keinginannya perawan, wah susah itu. Ya mungkin kalau kita menjenguk tuh membawakan perawan yang siap dinikahi margi, mungkin margi langsung sembuh, ya bisa tuh. Wa alla ya'taridho, wa alla ya'taridho alaihi fil anini, apa ya? Dan ya orang yang menjenguk itu tidak melarang atau ya melarang si sakit ketika merintih. Jadi kita menjenguk orang sakit, yang sakit itu aduh gitu, terus ya sudah biarin aja, nggak apa-apa, diingatkan tentang sabar ini gitu loh, jangan kok dibentak, sakit enggak tuh, nggak enak di telingaku. Tobat. Wa qad ghallatu wa qad ghallatu man atlaqa karohatahu, dan benar-benar kebanyakan orang banyak itu salah mengenai memutlakan makruhnya merintih. Jadi ya merintih itu tidak apa-apa asal tidak berlebihan. Apa-apa itu kan kalau berlebihan kan tidak boleh. Merintih ya enggak apa-apa. Sebagaimana misalnya terkena bencana itu ya menangis itu kan biasa. Misalnya ada keluarganya meninggal atau apa itu, ya menangis itu biasa. Tapi kalau sudah menangisnya sambil kalap, lah itu yang tidak boleh, itu jahiliyah itu. Kalau wajar-wajar saja ya enggak apa-apa. Nangam in amkanahu ayyursyidahu bilutfin ila anna dzikra aula fangalana ya. Na'am in amkanahu ayyursidahu bilutfin ila anna dzikra aula fangala. Memang betul kalau situasinya memungkinkan, itu orang yang menjenguk itu memberitahu si sakit dengan lembut bahwa zikir itu lebih baik daripada merintih, maka lakukan. Daripada merintih baca sholawat, baca tasbih, baca apa, inilah terutama baca sholawat Nabi. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya jangan. Wa ayas alal marido adunga'a lahu lisihhatil khabari bil amri, dan agar meminta kepada si sakit untuk mendoakannya. Jadi doanya orang sakit itu kan mustajab. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu minta didoakan itu. Karena adanya hadis yang sahih mengenai perintah hal tersebut. Ini kalau yang ini jarang sekali ya. Malah yang minta doa yang sakit ya bisa di sini dah. Doakan cepat sembuh ya. Iya, itu memang sudah betul. Itu sebenarnya yang menjenguk itu juga minta doa kepada orang sakit itu ada hadisnya dan sahih itu. Tapi belum biasa ya di sini. Yang sakit juga diminta doa, tahu melihat sedang sakit masuk berdoa ya marah, padahal itu ada anunya. Doanya orang yang sakit itu mustajab.
Wa annahu kadunga il malaikati, dan bahwa sungguh doanya orang yang sakit itu seperti doanya para malaikat. Oh, malah seperti doanya malaikat. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin qala la ba'sa tahurun insyaallah maraduka yutahhiru minadz-dzunubi. Benar ya Kimo? Dan telah sampai sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit, beliau bersabda, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ini sekedar membersihkan insyaallah. Maksudnya sakitmu itu untuk membersihkan dosa-dosa. Ini memang karena manusia itu selalu berdosa kecuali Nabi dan Rasul, entah sadar entah tidak. Maka salah satu cara Allah membersihkan dosa hambanya itu diberi sakit. Ada sebagian diistighfari, sebagian dengan sedekah itu membersihkan dosa, sebagian dengan bekerja itu juga membersihkan dosa. Tapi ya ada dosa yang memang salah satu cara mengampuninya adalah dengan sakit. Nah. Itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang kafir itu sakit itu ya cuma seperti hewan liar yang diikat. Wasaha aidan anna man qala as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyak wa yasfiyak sab'a marratin inda maridin lam yahdurhu ajaluhu. Dan benar-benar telah sampai sebuah hadis sahih bahwa siapa saja yang menjenguk orang sakit, maksudnya yang mengucapkan doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyaka wa yasfiyaka ayyuhafiyak wa yasfiyak gitu. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan penguasa arsy yang agung, agar mengampunimu dan menyembuhkanmu. Membacanya 7 kali di dekat orang sakit yang ditengok itu. Tidak akan datang kepada si sakit itu ajalnya. Kita menjenguk orang sakit, kita di dekatnya itu baca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyak wa yasfiyak 7 kali. Itu berarti si sakit itu belum akan mati. Kalau akan mati ya kita jenguk di situ ya lupa doa ini. Nah itu loh. Wah, tadi kok lupa enggak berdoa itu di depan yang saya jenguk. Bisa jadi orang itu sudah mau mati. Kalau enggak lupa itu biasanya memang belum mati. Ini hadisnya sahih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyak wa yasfiyak. Ini kalau enggak hafal nanti minta dituliskan santri gitu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyak wa yasfiyak. Atau kalau kamu sakit gitu, di pintu ditulisi jangan lupa baca ini dekat saya 7 kali gitu. Supaya saya dalam kurung karena saya belum ingin mati. Nah, sampai di dalam lupa. Waduh, wis ditulis ngono wae saya lupa ya wis. Bol malaikat Israel mendelik ya. Apa mecicil? Aku ki malaikat ta ana ki mecicil. Ajabut sisan. Nah, itu hadisnya sahih. Waktu jadi ingat ibu saya waktu sakit di rumah sakit itu tak baca ini toh. Terus terus beliaunya kan agak sedih loh. Jangan sedih, ibu itu belum akan mati. Kok tahu? Tahu aja. Dari mana ya? Tadi saya membaca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuhafiyak wa yasfiyak 7 kali ya. Ini tadi loh dekat ibu. Ibu belum akan meninggal nang wae. Belum ya? Ya belum.
minimal ya saat ini kan belum. Jadi sampai sembuh itu enggak gitu loh. Enggak akan meninggal gitu loh. Misalnya dibacakan itu terus seminggu sakitnya tersembuh gitu. Pulang, sehari setelah sembuh mati, ya itu perkara lain, gitu. Tapi kan sakitnya itu tidak mengantar ke ajalnya. Kalau dibacakan doa ini, ngafahullahu min maradihi. Oh ini sih anu ya. Lam yahdurhu ajaluhu wa ngafahullahu min maradihi. Ajalnya tidak akan datang kepada si sakit itu dan Allah menyembuhkan dari sakitnya. Itulah. Wa yambaghi fathul kahfi. Fil mu'annasi. Fathul kahfi. Ini. Oh iya. Wayam bagi fathul kafi fil mu'annasi muridan asyahsa itibangan lil lafdzil waridi. Dan seyogianya kafnya itu tetap dibaca fathah. Ayu ngafiyaka wayasfiyaka itu tetap dibaca fathah. Meskipun yang sakit itu perempuan. Dengan maksud yang artinya itu dengan maksud untuk mengikuti lafalnya hadis. Meskipun yang dibacakan yang sakit itu yang ditengok itu perempuan, ya tetap fathahnya kafnya dibaca fathah. Kalau seharusnya kan kalau menurut tata bahasa kan dibaca kasrah atau ayyungafiyaki wayasfiyaki kan itu. Ini tetap dibaca fathah. Khotimatun, penutup. Fi sawabil maridi, mengenai pahalanya sakit. Akhraja Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis. Ma yusibul mu'mina min nasabin ay tangabin wala wasabin ay maradin wala hamin wala huznin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahullahu biha min khotoyahu. Bahwa Nabi telah bersabda, tidaklah seseorang mengenai seorang yang beriman, yaitu kesulitan dan sakit atau kesulitan dan kesedihan hingga hanya tertusuk duri, kecuali karena itu semua Allah melebur kesalahan-kesalahan orang tersebut. Jadi kalau orang beriman itu, kalau misalnya mengalami kesulitan atau sakit atau bingung, judek ya apa? Judek manis rasanya. Bingung, banyak masalah dan sedih, hingga cuma hal-hal sepele, misalnya tertusuk duri sekalipun. Itu sebab itu semua Allah menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Jadi apapun yang terjadi pada orang beriman yang tidak menyenangkan itu sebenarnya untuk menghapus dosa-dosa. Makin berat ya makin banyak yang terhapus. Itu sakit gigi, tertusuk duri, ya, terpeleset jatuh, tersandung batu, apa lagi gitu, terpeleset, gitu, outbound terpeleset, gitu. Terus apa jenenge kecetit, misalnya gendong-gendongan, atau ada acara gendong-gendongan atau tadi kecetit, misalnya gitu. Itu karena itu apa jenenge sebagian dosanya itu diampuni Allah.
Tapi jangan dibalik kalau ada teman kecelakaan, oh kamu memang kebanyakan dosa. Ya jangan begitu. Nah, ada kalanya orang diberi cobaan seperti itu karena disayangi Allah. Itu loh. Dosanya banyak, iya, semua orang juga dosanya banyak. Cuma yang kena musibah itu berarti disayangi Allah. Itu loh. Kalau kita melihat orang lain kena musibah begitu. Tapi kalau kita yang terkena musibah itu ya berarti memang dosa saya itu terlalu banyak. Ini teman-teman enggak jatuh, enggak kecetet itu ya dosanya berarti tidak sebanyak saya kan gitu. Artinya begitu. Artinya kalau tidak kepengin banyak mengalami kesulitan, ya jangan rajin berbuat dosa gitu loh. Kalau mau berbuat dosa itu ingat, ini nanti ada kalanya harus saya tebus dengan sakit dengan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan mbok sudah. Nah, itulah enaknya maksiat itu seberapa. Enaknya dosa itu seberapa, enggak seberapa toh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa-apa itu dinikmati aja. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Nah, misalnya di jalan, atau di jalan tiba-tiba ada orang melempar batu ke kita. Ya otomatis kan kita marah. Ya itu 1-2 detik aja. Habis itu ya ingat ya mungkin saya itu kebanyakan dosa sih jadinya itu ada orang lempar saya. Kalau saya enggak banyak dosa ya pasti tidak ada yang lempar saya. Itu dah. Itu jangan kurang ajar ini santri kok dilempar. Itu dah. Misalnya mau lewat atau jalan, nah di jalan ada orang yang mabuk terus memaki kita. Ya itu jangan buru-buru menyalahkan. Kalau orang mabuk enggak bisa disalahin, namanya juga mabuk kan itu toh. Ya bahwa mabuk itu dosa iya, tapi kan urusan dia, urusan kita loh. Kok ini saya dimaki orang mabuk atau orang gila kan itu toh. Mungkin saya terlalu banyak dosa ini. Pasti saya banyakkan dosa, istighfar. Kan itu toh. Itu jangan malah mentang-mentang, kamu enggak lihat ya, saya ini santri Rodotul Fatihah. Bisa gitu. Itu malah kamu bawa-bawa nama pondok untuk hawa nafsumu itu namanya. Itu salah-salahmu sendiri yang dosa kamu kok. Itu. Tuh, makanya ya jadi santri itu kan harus banyak mengalah. Ketemu orang-orang yang lagi stres, lagi mabuk, lagi ya namanya juga bukan santri mereka, orang bodoh. Jadi kalau bikin dosa, bikin salah itu ya sudah semestinya dong, kan itu toh. Tapi kalau kita santri ya kita harus bisa menempatkan diri sehingga ya tidak terkena dampaknya. Sabar menghadapi orang bodoh sekali itu membuat kita selamat dari kejahatan mereka 10 kali. Tapi kalau kita layani ya saya yakin sih santri itu pasti menang sih, kan itu toh. Tetapi itulah yang dimaui setan, kan itu toh, nanti rangkaiannya panjang. Rangkaiannya panjang, jadi tidak sabar menghadapi kejahatan orang bodoh sekali, akibatnya kita harus menghadapi 10 kali lipatnya. Maka santri itu harus sabar, santun, ya. Tuh, dan gak usah gugup. Gede tua. Wis jenggote putih kok isih suka gugup ngono lho. Ngadapi anak-anak mabuk aja gugup. Dek, lewat ya kan gitu ya. Permisi ya. Anu tuh. Santai toh gitu tuh, enggak usah gugup, enggak usah takut. Jadi dengan begitu itu, tapi kita juga rendah hati, jangan wah ini tukang mabuk ahli neraka dasar. Kalau hatimu sudah bilang kayak gitu, wah itu nanti kalau setan dengar terus setannya itu bisiki orang mabuk itu suruh memaki-maki kamu. Nah, itu loh. Karena memang orang sombong itu kan pasti direndahkan Allah. Itu toh? Siapa sombong direndahkan Allah. Siapa tawadhu rendah hati ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sedikit-sedikit membawa nama pondok lah untuk sekarang itu. Apalagi kan kadang-kadang santri itu enggak bisa bedain ini harus membawa nama pondok apa enggak. Itu loh. Jangan, nanti pondok itu kan tempat ibadah. Jadi santri itu harus
Mengkondisikan semua santri itu mengkondisikan ketenangan pondok. Jangan bawa masalah ke dalam pondok. Gitu loh. Wong enggak usah bawa masalah ke dalam pondok aja, santri enggak usah bawa masalah ke pondok saja. Pondok itu sudah banyak didatangi orang bermasalah. Gitu toh? Jadi saya itu sudah cukup pusing melayani tamu-tamu. Gitu toh? Nah, kalau kamu tambah ya kebangetan kamu, berarti enggak membantu saya dong. Nah, santri kan harusnya membantu gurunya. Itu loh. Jadi kalau kamu yang sendiri bermasalah enggak apa-apa, Pak konsultasi ya, penuh masalah saya Pak. Ya kamu dari wajahmu memang pendosa. Ya enggak mungkin akan saya bilang gitu. Oh ya masalahnya apa? Masuk santri punya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya enggak apa-apa, santri punya masalah itu ya lapor aja. Tapi jangan bikin-bikin masalah, itu loh. Jangan bikin-bikin masalah. Pak punya masalah Pak apa? Enggak punya beras. Oh ya ambil di dapur selesai toh. Punya masalah lagi Pak apa? Mau kawin enggak ada lawannya. Oh ya wis. Tenang, banyak teman senasib. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu ya santri itu biar karena membawa ilmu punya kewajiban untuk tampil rendah hati, gitu. Sukalah memuji orang. Jangan minta dipuji, jangan minta pujian. Udah kacau itu kalau minta pujian. Jangan minta pujian siapapun termasuk dari gurunya, enggak usah, lakukan saja. Allah Maha Tahu. Rasulullah selalu melihat. Melihat umatnya, kita umatnya dilihat terus. Para wali juga melihat. Nah, gitu loh. Gurunya Pak Kiai yang sudah wafat semua juga melihat. Karena kalian santriku. Nah itu toh. Jadi guru-guruku juga melihat kalian, gitu loh. Kurang apa? Sudah terlalu banyak penonton. Belum para malaikat itu triliunan malaikat itu melihat. Kamu masih lapor supaya dipuji itu kan ya kebangetan. Nah itu toh. Nah, kita itu ditonton oleh banyak penonton. Jadi itu. Wa Abu Dawud, innal mu'mina idza asaba saqamu summa ngafahullahu minhu kana kafaratan lima madha min dunubi wa mau'izatan lahu dan seterusnya. Ngajinya sebentar aja ya. Wallahu alam. Yo sekarang sholawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
الهجر والصدور
علينا بكل خير المصطفى طيب الجدود اللهم صل على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دام لله
شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي واصبرا دون قد تجليت لقلبي يا رسول الله قد تجليت لقلبي يا حبيب الله قد
تجليت وقد ظفرت وقد ملأت قلبي يا روحي قد ملأت قلبي وجسدي مسفرا دون قناع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.